Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita minggu lalu. Untuk minggu ini kita membahas mengenai chapter 2 ya. Coba lihat di modul praktikum Sistem Informasi Manajemen. Kita buka di sini langsung ke hyperlinks. Jadi halaman 20 pada modul masing-masing. Oke. Di sini Ibu lihat minggu lalu keluhannya ada yang nggak bisa download Adobe Dreamweaver, ada yang bermasalah, tidak bisa di laptopnya menggunakan Adobe Dreamweaver. Nah, di sini solusinya kita mulai minggu ini sampai seterusnya tetap gunakan aplikasi Notepad. Jadi kita buat HTML. Nah, dari mulai minggu ini sampai nanti seterusnya tetap gunakan Notepad di laptop masing-masing. Atau untuk adik-adik yang rekan-rekan yang tidak punya laptop, bisa nanti gunakan handphone. Akan Ibu kirimkan nama link untuk buat kode HTML ini tadi menggunakan handphone. Ya, jadi tidak ada halangan. Kalau misalnya tidak bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone masing-masing. Nanti akan Ibu sampaikan apa nama aplikasi yang bisa di-download di dalam handphone, baik Android, iPhone. Nah, nanti bisa di-download masing-masing. Oke, kita latihan yang kedua mengenai hyperlinks. Nah, minggu lalu kita udah kenal itu gimana pengantar untuk HTML, kode-kode HTML, apa saja arti masing-masing kode. Nah, jadi minggu ini kita bahas tentang apa sih hyperlinks. Nah, jadi hyperlinks lihat ya di modul masing-masing itu membuat sebuah teks, gambar maupun animasi. Jadi nanti kalau kita klik, biasanya sering ya di website-website, coba klik gambar ini nanti terhubung ke website yang lain, atau klik tulisan di website satu nanti pindah ke website yang lainnya. Nah, itu namanya hyperlinks. Jadi saling terhubung ya, terintegrasi dia. Jadi kita membuat link, baik itu sebuah teks, gambar maupun animasi. Jadi kalau kita klik nanti pindah ke halaman lainnya. Nah, itu menggunakan tag simbol A di sini. Jadi singkatannya itu anchor atau jangkar. Nah, ada juga di sini atributnya href. Jadi href ini itu apa sih? Jadi singkatan dari hypertext reference. Ya, jadi referensi. Jadi kalau kita klik linknya terhubung dengan website yang lain atau ke situs halaman yang lain. Nah, ini kita mulai dari halaman 20 untuk latihan 1. Link ref. Jadi referensi tadi ya, kita lihat di sini. Nah, ini kodenya kita tetap membuat kode ini menggunakan Notepad. Jadi gimana menggunakan Notepad? Coba klik di kiri bawah untuk mencari aplikasi yang ada di dalam laptop masing-masing. Klik ya, karena Ibu menggunakan laptop, contohnya tetap laptop. Nanti handphone juga langsung aja buka aplikasinya. Jadi kita buka Notepad. Nah, Notepad ini aplikasi bawaan. Biasanya semua laptop udah ada ini Notepad. Jadi agar tidak terbebani juga ya, nanti download Adobe Dreamweaver ada yang nggak bisa. Nah, ini solusinya Notepad. Oke. Jadi kita buat sama seperti minggu lalu, buat kode link. Nah, jadi kita buat kode link yang sama seperti yang dicontohkan oleh buku. Nah, Ibu di sini langsung saja ya, nanti adik-adik tulis seperti yang ada di dalam buku referensi. Kalau Ibu langsung buka open di sini, karena sudah Ibu tuliskan sebelumnya, kode link untuk hyperlinks. Nah, kita langsung untuk latihan pertama di sini. Oke, di sini sama seperti kode yang ada di dalam modul praktikum untuk latihan hyperlinks. Jadi latihan pertama hyperlinks di sini. Ini sama ya. Nah, coba kita lihat di sini. Ini kita ada menggunakan simbol P.
Nah, minggu lalu kan udah ada Ibu jelaskan ya, arti masing-masing simbol tersebut apa. Kalau P di sini berarti membuat paragraf baru ataupun kalimat baru. Nah, di sini ada href sama tadi ya. Kalau kita membuat kode link yang dalam bentuk kalimat referensi teks, nah itu menggunakan kode A spasi href. Nah, jadi ini di dalam buku contohnya kita linkkan ke website UMA. Nah, coba kita lihat ini, nanti tetap ya, cara penyimpanan filenya kalau menggunakan Notepad, tetap klik file, kemudian save as. Kemudian di sini, di mana rekan-rekan mau menyimpan ya, rekan-rekan menyimpan filenya, namanya tetap latihan 1, kita ikuti dari panduan modul namanya latihan 1. Di Ibu ubah aja lagi ya. Di sini latihan link 1_1. Jangan lupa, semua file HTML disimpan dengan .html agar filenya bisa dibuka dengan link ya, dengan Mozilla maupun itu Google Chrome. Jadi harus dibuat sini tipenya .html. Save as type-nya tetap di sini all file. Ya, jadi kita save nanti. Oke. Nah, kita buka di tempat folder di mana rekan-rekan simpan filenya. Nah, jadi kita buka di mana tempat penyimpanan file masing-masing. Sini Ibu tadi simpan di hyperlink 1. Nah, ini dia latihan link 1. Kita buka bentuknya seperti apa. Nah, ini kelihatan bentuknya nanti merujuk ke website UMA. Karena tadi kita melinkkan dengan website UMA. Kita klik di sini. Oke. Nah, kita klik linknya langsung terbuka website UMA. Jadi dengan situs tadi langsung melinkkan ke website UMA. Oke. Sekarang kita lanjut ke latihan 2. Oke. Latihan 2 juga kita tuliskan kode yang sama dengan yang ada di dalam buku modul. Ibu juga sudah buatkan nama kodenya di sini. Jadi tinggal kita cek saja. Latihan 2. Oke, terbuka di sini. Nah, latihan 2 di sini juga referensi ya, mau ngelingkan ke website tetapi dengan image dan colors. Coba lihat di latihan 2 penjelasan dalam modul ada penjelasan link, image dan colors. Nah, jadi di sini apa sih artinya? Nah, kita menghubungkan dengan gambar. Nah, jadi adanya atribut atau gambar di sini. Coba kita lihat kodenya. Di sini A spasi href. href, tetap ya, referensi teksnya ke website UMA. Tapi kita gunakan gambar di sini, image, img. Nah, coba lihat di keterangan halaman 20. Jadi kalau untuk referensi dengan image, nah itu ada dua tipe, ada src. Nah, di sini coba lihat src dan ada alt. Apa sih src di sini? src di sini menunjukkan sumber filenya di mana. Nah, sumber filenya dalam bentuk gambar ya, di mana sumber file ini, letaknya di mana. Kemudian ada alt di sini, alternatif teks. Jadi kalau gambarnya nanti nggak muncul ketika menghubungkan linknya, dia muncul dalam bentuk tulisan. Jadi nanti img src-nya ini muncul dalam bentuk gambar. Nah, tetapi kalau nggak muncul, alternatif teksnya ada. Nah, kita tetap bisa melinkkan dengan alternatif teks. Jadi tetap kita buat dalam bentuk gambar dan dalam bentuk tulisan ALT. Nah, ini udah Ibu tulis kodenya sama seperti latihan kita. Kita simpan sama seperti tadi, save as. Nah, save as. Nama website, nama latihannya apa? Jangan lupa ketik kodenya ya. Jangan lupa ketik nama kodenya HTML. Nah, Ibu udah simpan nih latihan 2. Kita langsung buka saja. Kita buka latihan 2 di sini. Nah, terbuka ini website
Nah, ada gambar UMA, logo UMA, karena tadi udah kita buat hyperlinksnya dengan UMA, dan ada di sini tulisan UMA, alternatif teksnya kalau gambar nanti nggak terbuka. Nah, kita klik gambar UMA di sini. Otomatis langsung terlink dengan websitenya UMA. Nah, jadi dengan tulisan ataupun logo UMA tadi yang udah kita buat dengan kode HTML, nah itu langsung terlink ya, link dengan kode UMA. Ini juga tulisannya kita klik, langsung terlink dengan websitenya UMA. Oke, nah kita kemudian lanjut latihan 3. Latihan 3 ada link target attribute. Jadi apa sih maksudnya link target attribute di sini? Nah, jadi kita melingkan website dengan atribut. Jadi ada di sini kita lihat jenis linknya ada blank, tab baru, file baru, ada new, jendela baru, ada self. Ya, coba lihat halaman 21 dan 22 ya. Ada parent, kemudian ada top. Nah, itu semua masing-masing ada penjelasannya. Nah, jadi kita nanti lihat satu-satu. Oke, ini Ibu buka dulu modul kita agar lebih jelas ya nanti penyampaiannya. Nah, ini tadi udah latihan 1, link dengan referensi teks. Kemudian latihan 2 kita tadi menggunakan link image dan colors. Jadi ada kode SRC dan ALT di sini. Oke, yang ketiga di sini kita menggunakan link target atribut. Tadi ini yang Ibu bilang ada beberapa tipe jenis link. Ada tab baru dengan blank, jendela baru dengan target new, kemudian halaman baru, ada self, bingkai yang unggul menggunakan parent, kemudian jendela browser top. Oke, ini maksudnya apa sih masing-masing? Kalau tadi kan udah jelas referensi teks, referensi gambar. Nah, kalau ini seperti apa perintah referensinya? Nah, jadi di sini tetap kita tadi gunakan referensi dengan website UMA, nah, tetapi di sini ada beda-beda perintahnya. Ada buka jendela baru, ada tab baru. Nah, jadi kalau rekan-rekan sering melihat website, nah coba buka link ini, coba buka link jendela baru. Nah, jadi ada tulisan ya, ada beberapa perintah biasanya. Nah, perintahnya itu berbeda-beda tergantung kita mau arahkan ini kemana. Nah, misalnya kita lihat contoh ya, sering melihat website mengarahkan kalau mau buka pendaftaran, coba klik link ini. Kalau mau mengupload bukti pembayaran, coba klik link ini. Nah, jadi perintahnya berbeda sesuai dengan instruksinya itu apa yang mau dikerjakan. Oke, ini juga udah Ibu buat contoh modelingnya. Nah, sama seperti latihan, kita buka ya. Latihan 3. Oke, di sini perintahnya beda-beda ya. Tetap A, ini kodenya A, spasi HREF. Referensi teks di sini. Di sini ada kodenya pertama target, blank, kemudian target cell, target parent, kemudian target top. Nah, kita save juga sama ya, perintahnya di save as. Kemudian apa namanya? Nama filenya jangan lupa tetap ditulis .html setiap menyimpan. Nah, karena Ibu udah simpan, nggak Ibu simpan kembali. Jadi yang lain kalau belum coba disimpan. Kemudian kita buka saja filenya ya, karena udah Ibu simpan sebelumnya. Nah, di sini kita lihat ada perintahnya beda-beda. Target blank, target self, target parent, target top. Kalau misalnya rekan-rekan membuat upload bukti pembayaran, daftar administrasi, nah beda-beda perintahnya sesuai dengan apa yang sesuai dengan instruksi apa yang diarahkan atau diinginkan. Nah, kita klik di sini target blank.
tetap terhubungnya ke website UMA di sini karena kita belum menghubungkan perintah apa yang akan dilakukan karena kita masih contohnya ke website UMA-nya langsung. Makanya di sini tetap diarahkan ke website UMA, oke? Itu untuk hyperlinks gunakan jenis instruksi. Nah, sekarang kita lihat kode untuk latihan 4. Nah, link bookmark. Jadi di sini ada bookmark ya. Terlinknya misalnya, nah ini contoh dari modul dicontohkan. Misalnya kalau mau download buku chapter 1, coba ke link chapter 2-nya. Nah, mau download chapter 2, coba di linkkan ke chapter 3-nya. Nah, jump to chapter 3. Nah, karena chapter 2 menjelaskan ini. Nah, maksudnya apa? Coba kita langsung buat kode linknya, karena Ibu udah buat juga. Nah, sama seperti di buku. Nah, open. Ibu buat langsung yang latihan 4 tadi. Nah, di sini ada penjelasan. Chapter 1. Chapter ini menjelaskan tentang ini. Kemudian kita lanjut ke chapter 2, terlink ke chapter 2. Nah, penjelasan di chapter 2, jangan lupa ya, setiap menulis kalimat baru ada sini simbol P. Jadi ada paragraf baru di sini. Nah, jelaskan chapter 2 penjelasan tentang ini. Kemudian kita bisa ngelingkan langsung ke chapter 3. Nah, setelah kodenya selesai dibuat, kita save as lagi. Jangan lupa namanya ditambahkan titik HTML. Setelah kita simpan, kita buka di mana file tadi kita simpan. Kita buka. Nah, oke, terbuka seperti ini. Nah, chapter 1. Apa isinya? Nah, ini kan karena kita belum ngelingkan kemana kan, jadi bisa belum kelihatan ya kemana filenya terhubung. Oke, chapter 1 isinya tentang ini, chapter 2, lihat di sini chapter 2 penjelasannya tentang ini. Apa ini? This chapter explains bla bla bla. Nah, chapter ini menjelaskan tentang ini. Untuk melihat chapter 3 bisa diklik link ini. Nah, jump to chapter 3. Nah, coba klik linknya. Nah, karena kita belum ngelingkan dengan websitenya, ya di sini nggak bisa terbuka. Jadi nanti kalau misalnya mau melingkan, jangan lupa apa nama websitenya. Ya, website mana yang mau dilingkan? Jump to chapter 3 atau jump to www. Nah, masukkan websitenya. Oke, kemudian kita lanjutkan modul ini udah latihan 4 di hyperlink. Nah, kita lihat di sini setelah hyperlinks ada image. Nah, image ini apa sih? Nah, sama tadi seperti contohnya kita hyperlinks-nya gunakan image gambar. Nah, jadi tadi ada gambarnya logo UMA ya. Di sini kita masukkan gambar ke dalam dokumen HTML. Nah, jadi tetap digunakan SRC di sini. Tadi kan ada kan kode SRC. Nah, source, nah atau sumber lokasi di mana gambar itu disimpan. Nah, kalau tadi logo UMA dicontohkan sumbernya itu di website www.uma. Nah, kalau ini misalnya kita ada simpan sumber gambarnya di dalam laptop masing-masing, berarti kita buka sumber gambarnya itu di mana? Di local disk DK, local disk C, tergantung di mana rekan-rekan menyimpan gambar yang akan dihubungkan dengan dengan link HTML tersebut. Nah, jadi di sini kita buat kodenya apa? IMG spasi SRC sama dengan tanda petik lokasi gambar. Ini nanti Ibu jelaskan apa maksud lokasi gambarnya. Kemudian di sini tidak lupa kalau kita mau masukkan gambar, ada di sini ukuran lebar dan ada ukuran tingginya. Jadi kalau udah meletakkan di mana lokasi gambarnya, ada alternatif teksnya. Nah, tadi maksudnya ALT di sini, kalau misalnya gambar nggak terbuka, kita bisa klik teksnya. Jadi kalau gambar nggak terbuka, ada teks alternatifnya. Nah, tetapi tadi di latihan 2, kita belum lihat ya, ukuran lebar dan tinggi gambar. Nah, di sini kita masukkan latihannya seperti apa. Nah, kita lihat langsung latihan 1 di sini.
latihan 1 misalnya dicontohkan gambarnya disimpan di local disk C di folder user, kemudian kita masuk ke public, masuk ke folder picture, kemudian masuk ke folder sample picture. Ini tergantung rekan-rekan ya, menyimpan filenya di mana. Kalau Ibu ada menyimpan gambar, nah ini karena kebetulan contohnya dibuat gambar penguin. Nah, coba lihat di sini. Ada gambar penguin di sini ya. Nah, lihat di halaman 23, gambar diambil dari folder di komputer atau penguin. Nah, dicontohkan kita pakai gambar penguin untuk melinkkan gambar di HTML atau website. Oke. Kita buka langsung. Kalau Ibu menyimpan gambarnya di local disk C, coba lihat sini ya. Disk PC, kemudian klik dokumen. Nah, setelah dokumen di sini kelihatan ada gambar penguin. Ibu simpan namanya penguin ya. Nah, ini searching-nya di Google atau di internet, penguin nanti terbuka. Di save namanya penguin, filenya di sini JPG ya. Biasanya kan kalau gambar tersave dengan kode JPG. Oke, kemudian kita lihat kembali modulnya. Oke, ini kode-kodenya ada ya. Lihat. Jadi kalau kita mau mengerjakan latihan 1, memasukkan gambar, ini masih ringkas nih kodenya. Oke. Ibu juga udah buatkan kodenya sama seperti modul agar mudah untuk rekan-rekan latihan. Nah, Ibu buka dulu ya. Nah, di bagian 3, image. Oke. Ibu buka latihan gambar 1. Oke, di sini sama seperti latihan di modul, Ibu ketikkan kodenya. Nah, ini Ibu yang mau menjelaskan. Nah, di sini ada tadi IMG spasi SRC, di mana letak gambar tersebut agar bisa dibuka. Ibu tadi ngeletakkannya di dokumen ya. Jadi kita lihat di dokumen ini letaknya di mana, lokal disk DK atau lokal disk C. Nah, jadi kebetulan di dokumen di save di dalam dokumen lokal disk C. Jadi sini C tanda titik 2 users garing users garing Asus. Nah, jadi lihatnya di mana letak gambar tersebut disimpan, langsung buka foldernya ya. Nah, buka folder di mana rekan-rekan menyimpan gambarnya, misalnya seperti ini. Dokumen ya. Biasanya kelihatan dalam ini nama file yang disimpan. Nah, coba lihat yang Ibu tandai kursor di sini. Disk PC, dokumen. Nah, nanti dipindahkan ke dalam ini tadi kode HTML di notepad masing-masing. Jadi kalau menyimpan gambarnya di D, Bu, nah berarti disk PC D, buka foldernya. Nah, apa nama filenya? Masukkan ke dalam kode link notepad. Jangan lupa letak kodenya di mana. Kalau nggak dibuat letak kodenya ini nggak kebuka ini gambarnya. Jadi harus pas dia di mana rekan-rekan menyimpan gambar di dalam folder laptop masing-masing. Setelah itu kita buat kode di sini ALT. Jadi alternatif kalau gambarnya nggak terbuka, di sini bisa diklik tulisannya gambar penguin ya. Nah, di sini bedanya dengan tadi latihan yang hyperlinks, belum ada ukuran lebar dan tinggi. Nah, di sini kita udah masuk ukuran lebar dan tinggi gambar. Nah, oke, jangan lupa disimpan. Nah, ini karena Ibu udah simpan, kita langsung buka saja. Kita langsung buka. Kumsing dengan 3 image. Oke, terbuka di sini ada kelihatan gambar penguin. Nah, karena tadi udah Ibu save duluan ya, kita udah buka di mana posisi gambarnya. Masukkan ke kode link di notepad. Oke. Oke, setelah kita selesai di latihan 1, tadi udah terbuka ya linknya, terbuka gambar penguin.
Nah, kita lanjut ke latihan 2. Di sini memposisikan gambar. Nah, jadi kita mau melihat posisi kanan, kiri, dan kanan. Nah, jadi ada align di sini, kode align pada tag IMG. Coba lihat di buku modulnya. Ada di sini kiri dan kanan menggunakan kode align. Ya, jadi gimana sih Bu bedanya kiri dan kanan? Nah, di sini ada latihan gambar 2, latihan gambar 3. Nah, di sini sebenarnya latihan gambar 2 dan latihan gambar 3 sebenarnya sama ya kodenya. Cuman di sini latihan gambar 3 dijelaskan. Cara pertama kanan, ada cara kedua kanan. Nah, kalau yang untuk latihan gambar 2 di sini kan nggak kelihatan. Nah, cara pertama dan cara kedua hanya itu aja. Nah, jadi kalau untuk di latihan gambar 3 di sini kelihatan gambar pertama gimana letaknya, gambar kedua letaknya ke kiri atau ke kanan. Nah, jadi bedanya hanya posisi saja kata-kata, selebihnya sama ya. Kemudian kita lihat di sini untuk yang tadi setelah udah selesai latihan gambar 3, kita di sini lanjut untuk jadi udah di latihan gambar 3 udah Ibu buat ya kodenya di sini. Nah, kita lihat kodenya. Nah, sama seperti yang di dalam buku latihan modul. Kalau gitu kita lihat di sini langsung ke latihan gambar 3. Oke. Nah, di sini ada cara pertama kanan, cara kedua kiri. Nah, cara pertama kiri, cara kedua kiri. Nah, kelihatan di sini ya posisi letaknya. Nah, kalau kita langsung lihat dengan menggunakan link, kita lihat di sini. Nah, di sini posisinya berbeda ya. Nah, ada posisi kanan, ada posisi sebelah kiri. Ini sesuai kita meletakkan ya align. Nah, tadi posisinya letaknya di kanan atau di kiri. Nah, kemudian kita lanjut ke langsung ke latihan gambar. Ya, di sini latihan gambar 4. Nah, latihan gambar 4 di sini posisi tengah. Jadi kalau tadi gambarnya posisi kanan kiri, nah ini kita lihat di posisi tengah gambarnya. Jadi bedanya apa? Nah, kalau di sini ada ditambahkan kode div, elemen div di sini. Nah, coba lihat di kode yang ada di dalam buku panduan. Ini di halaman 25 ya. Ya, di halaman 25. Di sini ada dimasukkan kodenya, lihat di baris kelima, div style. Nah, ada div style, berarti apa artinya? Itu posisi tengah. Jadi tadi udah Ibu buat juga sesuai dengan kode yang ada dalam buku. Kita lihat di sini. Nah, posisi penguinnya di tengah. Nah, kita masukkan kodenya sama ya, seperti yang ada di dalam buku modul. Nah, di sini penguinnya posisinya berada di tengah. Oke, kita lanjut lagi. Satu lagi latihan buat border. Nah, di sini bingkai. Nah, jadi buat border di sini kodenya border -2 non. Nah, itu maksudnya apa? Kalau mau menghilangkan border, tapi kalau mau buat bordernya ada, jangan lupa lihat di sini baris kelima. Nah, ada di sini border 4px, ini ukurannya ya, ukurannya. Nah, udah Ibu tuliskan juga kodenya di notepad. Kodenya di notepad, kita lihat di sini latihan gambar 3. Di sini penguinnya udah berbingkai. Nah, jangan lupa tadi pakai border ya. Nah, jadi ikut dengan nama kode yang ada di dalam panduan. Nah, nanti untuk latihan minggu depan kita membahas gimana buat
tulisan. Nah, ini juga kita udah lewatkan ya. Latihan di halaman 19, ini kuis yang pengantar HTML minggu lalu. Ini kita lewatkan, nanti minggu depan kita khusus membahas kuis dan latihan. Ibu akan ajarkan gimana buat kodenya. Nah, sama minggu depan kita bahas untuk halaman 26, gimana buat tulisan tetapi dimasukkan dengan logonya ataupun gambar yang ada. Tetapi disimpan ya di komputer masing-masing, jangan lupa logonya dengan di sini simbol akreditasi B agar memudahkan nanti memasukkan kodenya ke dalam HTML atau pembuatan HTML di notepad masing-masing. Nah, jangan lupa disimpan. Di mana disimpan? Di masing-masing laptop, mau di local disk D atau kalau ibu di dokumen ya, di dokumen. Jadi lebih mudah bukanya. Oke. Ibu rasa pertemuan kita minggu ini sampai di pembuatan link dengan gambar. Nah, 2 dan 3 kalau di modul hyperlink nomor 2 dan image nomor 3. Jadi latihan kita 2 dan 3 untuk minggu ini. Oh ya, untuk handphone nanti gunakan aplikasi apa nanti Ibu kirim di dalam grup ya. Oke, Ibu rasa cukup pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah untuk rekan-rekan semuanya dan bisa diaplikasikan dan mudah-mudahan bermanfaat dalam menambah ilmu dan pengetahuan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk rekan-rekan semuanya.